ke depan masih ada mengenai bisnis teknologi maju dan integrasinya gitu ya. Di sini saya akan membawakan mengenai pengenalan robotika dan kecerdasan buatan part kedua, yakni mengenai pengantar robotikanya. Jika sebelumnya Anda sudah pernah dapat gitu ya mengenai robotika dan kecerdasan buatan, tetapi mengenai part kecerdasan buatannya, nah di sini kita akan membahas mengenai part robotikanya. Oke, di sini saya Amila Sofia dari Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan. Oke. Oh ya, mungkin sebelumnya jika nanti kalian ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand dan langsung bertanya gitu bisa ya. Jadi kalau Anda ngechat, saya kadang nggak lihat, khawatirnya malah tidak terjawab. Tapi tolong disebutkan NIM dan namanya, gitu ya. Oh ya, ini ada ketua kelasnya nggak? PTM TSD nih. Atau nggak ada? Nggak ada. Ya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Saya. Iya, siapa saya ini? Saya nggak lihat Saya, soalnya. Bu. Najma, Bu. Oh, oke. Nah, mungkin nanti bisa Ya. dibantu itu ya. Kalau temannya lupa untuk bilang nama dan nomornya, saya dibantu mencatatkan gitu ya. Baik, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, untuk apa sih kalian kok butuh juga tahu untuk mengenai pengantar robotika? Mungkin ada yang berpikir bahwa ini nggak nyambung-nyambung banget sama bidang saya, sains data gitu ya. Atau ngapain sih, nggak penting gitu ya. Tapi bukan itu yang diharapkan. Karena pada dasarnya kalian ketika sudah masuk ke Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, kita paling tidak mengerti part multidisiplinnya itu di mana, sehingga bisa saling memahami gitu ya. Sehingga tujuan akhirnya nanti adalah supaya Anda itu bisa berkolaborasi antar bidang ilmu. Mungkin tidak hanya yang ada di fakultas kita gitu ya. Bisa saja nanti tiba-tiba ke FK gitu ya, membahas tentang medisnya. Bisa juga nanti kolaborasinya malah dengan ilmu-ilmu sosial gitu ya. Nah, itu bisa macam-macam. Tetapi mulai dari sini Anda sudah mulai dibiasakan untuk bisa memahami atau mulai membuka diri terhadap banyak cabang bidang ilmu. Gitu ya. Nah, secara khusus pada topik kali ini, setelah Anda menyelesaikan materi ini, diharapkan mampu menjelaskan setidaknya konsep dasar robotika beserta contohnya di berbagai bidang dengan benar. Nah, berikut pengajar yang mengajar di pengantar teknologi maju. Di sini saya berasal dari tim TRKB, gitu ya. Nah, apa saja yang akan dibahas? Secara garis besar, setidaknya ada 3. Sebenarnya ini kotaknya ada 4 sebelumnya, yakni mengenai tugas. Tapi beruntungnya kali ini tidak ada tugas gitu ya, sehingga akan hanya ada 3 saja yang akan kita bahas di sini gitu. Tapi bukan berarti dengan nggak ada tugas Anda tidak memperhatikan ya, tetap. Jadi kalaupun nggak ada tugas, tetap ini masuk ke ujian. Jadi mohon diperhatikan. Nah, yang pertama adalah mengenai robot dan robotikanya. Jadi menjelaskan apa itu robot, apa itu robotika, serta komponen-komponen penyusunnya, gitu ya. Kemudian sejarah robotika. Jadi bagaimana robot itu ditemukan, lalu perkembangannya hingga saat ini itu seperti apa. Dan yang terakhir yakni klasifikasi robot yang ada saat ini. Jadi bagaimana robot itu dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya. Oke, kita lanjutkan mengenai subbab yang pertama yakni
robot dan robotika. Sebenarnya sebelum baca ini pun itu seharusnya sih sudah terbayang gitu ya. Apa itu robot, apa itu robotika. Jadi kalau robot itu merupakan suatu sistem yang otonomus yang ada di dunia nyata secara fisik. Dia dapat merasakan lingkungannya, sensing, dan mampu bertindak dengan tujuan melaksanakan suatu tugas. Nah, kalau tidak memenuhi kondisi ini, ya, itu tolong diperhatikan ada 3. Otonomus, ada di dunia nyata secara fisik, dapat merasakan lingkungannya, dan punya tujuan untuk melaksanakan tugas. Gitu ya. Kalau tidak memenuhi salah satunya, berarti itu belum bisa dikatakan sebagai robot. Sebelum saya lanjutkan lebih jauh, kira-kira ada yang tahu nggak, otonomus itu apa sih? Ini kata yang sering muncul khususnya ketika kita membahas revolusi industri 4.0. Otonomus. Silakan, kalau ada yang tahu. Atau ingin berpendapat, nggak masalah. Kita nggak cari benar salah ya, tapi saling berdiskusi di sini. Yuk. Otonomus. Autonomous. Apakah sama dengan otomatis? Berjalan dengan sendirinya kan, Bu? Iya, Bu. Gimana? Berjalan dengan sendirinya. Berjalan dengan sendirinya. Kalau otomatis? Kira-kira apa bedanya? Otonomus, berjalan dengan sendirinya. Oke. Saya mau coba jawab. Ya, silakan. Otomatis gitu, Bu. Mungkin. Sama berarti ya dengan otomatis maksudnya? Iya. Sama dengan otomatis. Oke. Ada yang mengartikan sama dengan otomatis? Yang lain mungkin? Saya mau coba, Bu. Ya, silakan. Otonom Gimana? perangkat elektronik yang dapat melakukan kerjanya secara otomatis tanpa alat penggerak atau remote control. Tanpa alat penggerak atau remote control. Secara otomatis tanpa penggerak atau remote control. Oke. Tadi tuh dengan siapa saja ya? Saya nggak tahu. Nggak hafal. Saya Muhammad Alfian. Oke, Muhammad Alfian. Kiki, Bu. Oke. Oke, ada yang bilang tanpa remote control, ada yang bekerja sendiri. Ada lagi mungkin? Otonomus. Sebenarnya kalau di bahasa Indonesia kan bukan otomatis juga ya. Otonomus itu otonomi. Kalau otomatis kan otomatis gitu ya. Otonomi. Oke, part bagian yang dapat bekerja sendiri itu saya cukup sepakat gitu ya. Cuman mungkin yang perlu dipertajam adalah apa bedanya dengan otomatis. Belum ada pendapat lagi? Kalau otomatis masih ada kontrolnya dari luar, Bu. Walaupun enggak secara ada kontrolnya dari luar. Oke, ini keyword yang cukup menarik. Oke, boleh. Jadi kalau otomatis, memang betul. Dia segala keputusannya itu bukan berdasarkan mesin itu sendiri. Sepakat dengan saya kira-kira? Karena dia harus dituntun gitu ya. Otomatis ada kontrol dari luar yang mengendalikan. Sedangkan otonomus
itu sistemnya sudah dapat mengambil keputusannya sendiri gitu. Sepakat nggak kira-kira? Pakat, Bu. Bu, Ya, jadi ketika Anda nantinya baca entah jurnal atau artikel populer gitu ya, jangan sampai salah kaprah tentang terminologi ini. Artinya otonomus itu memang arahnya kepada pengambilan keputusan sendiri oleh sistem. Sehingga engineer itu merancang sedemikian hingga supaya dia itu dia dapat memutuskan sendiri. Nah, ini relate dengan apa? Dengan kecerdasan buatan itu tadi. Gitu ya. Dan ini muncul kapan? Ketika revolusi industri 4.0 sudah mulai dilakukan. Sedangkan untuk terminologi otomatis itu munculnya ketika revolusi industri 3.0 sebelumnya. Saat komputer itu mulai ada gitu ya. Dan kontrol otomatis itu mulai berkembang. Gitu. Oke. Nah, jadi menurut pengertian saat ini robot itu sesuatu yang otonomus. Jadi kalau misalnya dia itu masih dikendalikan oleh misal manusia atau operator gitu ya, bisa jadi fully dikendalikan oleh manusia atau operator, berarti ya masih belum bisa dikatakan sebagai robot, masih bisanya dikatakan sebagai ya robot wannabe gitu ya. Nah, berbeda ketika dalam partnya itu ternyata dia ada setidaknya satu subsistem yang sudah otonomus. Nah, itu baru bisa dikatakan sebagai robot. Gitu. Kemudian robotika itu apa? Kalau kita sudah bicara mengenai robot objeknya, nah robotika itu suatu studinya, gitu ya. Studi yang multidisiplin tentang ilmu dan rekayasa robot. Jadi bagaimana mempelajari bagaimana mendesainnya, mengkonstruksinya, dan mengoperasikan suatu robot mekanik. Oke, kita lanjutkan. Nah, katakanlah saya punya gambar ya. Yang sebelah kiri itu ada gambar PC gitu. Yang A ini ya. PC itu ya ada mungkin simulasi drone yang sedang membawa paket. Sedangkan yang B itu suatu fenomena gitu, drone membawa paket dan diantarkan ke user. Pertanyaannya adalah gambar A, gitu ya, gambar A itu yang segini nih ya. Kursor saya kelihatan ya? Nah, ini sudah termasuk robot bukan? Ayo, silakan berpendapat. Sudah, Bu. Karena ini kan sudah termasuk si drone ini kan udah terdaftar dari sebuah sistem dalam drone-nya gitu, Bu. Jadi dia bergerak sendiri tanpa adanya controller untuk penggerakkan drone-nya itu, Bu. Oke. Jadi menurut tadi siapa namanya? Alvin Bimo, Bu. Alvin Bimo. Itu gambar A sudah merupakan robot, gitu ya. Oke, terima kasih Alvin pendapatnya. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Ya. Faras Bu. Menurut saya ini yang gambar A belum dikatakan robot Bu, tapi yang B sudah Bu. Soalnya yang B ini kan drone-nya langsung yang memang bekerja. Untuk yang A ini kan seperti simulasi atau video dari drone-nya ini Bu. Jadi belum dikatakan robot. Oke. Siapa tadi Faras? Ya. Iya Bu. Oke, terima kasih Faras pendapatnya.
Nah, ini berbeda pendapat ini antara Alvin dengan Faras. Bukan Bu, jadi maksud saya kayak Faras Bu, maksudnya Bu. Saya maksudnya yang saya maksud itu gambar B-nya Bu, yang ada robot Bu. Oh, menurut Alvin yang B, yang robot. Yang udah Oke. robot. Yang gambarnya memang masih dalam bentuk simulasi gitu Bu. Oke. Ada lagi mungkin? Yang mau berpendapat? Belum? Belum ada? Sama, Bu. Gimana? Kurang lebih sama, Bu, pendapatnya. Oke, kurang lebih sama. Baik. Jadi saya lanjutkan aja ya. Apa yang kalian pahami kurang lebih sama itu ya sama seperti yang saya pahami gitu ya. Memang betul. Jadi yang A itu belum bisa dikatakan sebagai robot karena bentuknya masih simulasi gitu ya. Sedangkan salah satu pengertian dari robot ialah dia memiliki fisik. Sehingga kalau masih dalam bentuk simulasi yang artinya masih di dunia maya gitu ya, belum ada fisiknya, itu masih belum bisa dikatakan sebagai robot. Sedangkan yang B ini karena sudah memiliki fisik ada di dunia nyata, nah ini bisa kita katakan sebagai robot. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ternyata robot ini memiliki beberapa komponen penyusun, gitu ya. Selayaknya makhluk hidup itu sebenarnya ya kebanyakan robot itu terinspirasi dari makhluk hidup sih ya. Dia setidaknya memiliki badan gitu, yang pertama, fisik. Jadi ini kalau tidak memiliki fisik atau badan, nah ini belum bisa dikatakan sebagai robot gitu ya. Kenapa? Karena dengan memiliki fisik itu memungkinkan robot itu untuk dapat berpindah, melakukan aksi. Ya. Kalau misalnya tidak punya, ya aksinya pun itu masih dalam bentuk aksi yang tidak nyata gitu ya. Masih di bayangan. Gitu. Kemudian yang kedua, dia harus punya sensor. Nah, seperti namanya ya, sensor. Berarti fungsinya untuk dapat merasakan ya, sensing. Gitu. Nah, kalau di kita kan ya seperti mata, telinga gitu ya. Tapi kalau di robot itu ya kamera gitu yang analogi dari mata. Kemudian mikrofon itu sebagai analogi dari telinga dan lain sebagainya. Nah, semakin banyak sensor ini, maka informasi yang didapatkan kan akan semakin banyak. Sehingga ini tidak lepas sebetulnya dari big data juga, gitu ya. Jadi kalau Anda merasa robotika ini nanti tidak relate dengan bidang Anda itu sepertinya ya tidak benar gitu, karena pada dasarnya kalau kita ingin menggabungkan ini juga perlu orang data science juga sih untuk mengolah ini sehingga bisa lebih efisien pengolahannya, sehingga ketika masuk ke controller dan prosesor ini bisa diolah sebagaimana yang dikehendaki oleh engineer gitu ya. Karena ya jujur aja semakin banyak sensor ini semakin rumit sebetulnya. Nggak hanya dari segi bagaimana mengontrolnya, tapi bagaimana mengolah datanya itu kan yang menjadi PR. Jadi sensor ini bisa juga dikatakan sebagai input sistemnya gitu ya, sistem keseluruhan. Nah yang selanjutnya adalah kontrol dan prosesor. Ini merupakan pusat pengendali atau bisa dikatakan sebagai otaknya gitu, otak dari robot. Jadi dia yang berfungsi untuk mengambil data yang direkam dari sensor, kemudian diolah dan memberikan perintah. Nah, memberikan perintahnya ke siapa? Ke aktuator untuk melakukan aksi. Sehingga yang terakhir yang harus ada dalam komponen penyusun robot adalah aktuator atau
efektor. Ini merupakan bagian yang memungkinkan robot melakukan tindakan, gitu ya. Kira-kira kalau di manusia ini apa ya? Aktuator itu. Tangan. Tangan, otot, ya. Betul. Jadi mirip sekali dengan makhluk hidup, gitu ya. Jadi ada panca inderanya, gitu, ada otaknya, kemudian ada alat geraknya, gitu ya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, silakan. Belum ada? Oke, kalau belum saya lanjutkan ya. Nah, sebenarnya menggunakan robot itu punya beberapa keuntungan, tapi juga ada kerugian. Ya, segala sesuatunya pasti ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, untuk kasus robot ini, dengan menggunakan robot, keuntungannya itu ada beberapa. Di antaranya dapat meningkatkan produktivitas, terutama untuk industri, gitu ya. Meningkatkan keamanan, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang safety-nya ini masih dipertanyakan, gitu ya. Lalu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan konsistensi produk. Jika kita bicara mengenai efisiensi dan kualitas, itu lebih kepada menjaga kualitas tetap sama, gitu ya. Karena kalau misalnya dilakukan oleh manusia, itu kan konsistensinya biasanya, konsistensi kualitas maksudnya itu kemungkinan untuk berbeda itu besar, gitu ya. Sedangkan kalau menggunakan robot, karena dia sudah terprogram dari awal, itu lebih konsisten. Nah, yang kedua, robot ini dapat bekerja di lingkungan yang berbahaya bagi makhluk hidup. Contohnya, untuk kasus-kasus yang misal mengangkat beban yang berat sekali, sehingga kalau diangkat dengan manusia ada resiko untuk kejatuhan. Nah, ini bisa dihentikan atau dibantu ya dengan robot, pekerjaan-pekerjaan seperti ini, atau pekerjaan-pekerjaan yang berada di lingkungan ekstrim, gitu ya. Misalnya sangat panas atau sangat tinggi atau ya yang memiliki resiko berbahaya bagi manusia, ini dapat dilakukan oleh robot. Atau pekerjaan-pekerjaan yang seperti menjinakkan bom, gitu ya. Ada suatu box bingkisan atau bungkusan gitu ya yang mencurigakan. Nah, sedangkan kalau diperiksa oleh manusia ini cukup berbahaya, ini bisa digantikan oleh robot. Kemudian robot tidak membutuhkan lingkungan yang nyaman, gitu ya. Nah, ini mungkin satu hal yang membuat kapitalis ini jadi cukup tergoda gitu ya dengan penggunaan robot ini, karena kalau pekerjaannya digantikan robot, dia nggak butuh menyediakan lingkungan yang nyaman seperti AC, kemudian standar ruangan yang ergonomik gitu ya. Nah, karena ya memang robot bisa jadi tidak terpengaruh oleh itu. Kemudian robot dapat bekerja secara terus-menerus tanpa bosan atau lelah, gitu ya. Ya betul, karena memang sudah diprogram dan dia memang tidak ditanamkan rasa bosan dan rasa lelah. Nah, dia dapat bekerja terus-menerus. Beda cerita kalau misalnya ada orang yang menemukan algoritma rasa bosan dan rasa lelah, gitu ya, kemudian ditanamkan, bisa jadi dia bisa merasa bosan atau lelah. Tapi untuk saat ini itu belum terjadi, gitu ya. Lalu robot dapat mengerjakan pekerjaan secara presisi berulang kali hingga aus atau rusak. Ini seperti yang sebelumnya ya. Kemudian robot dapat lebih akurat dari manusia. Nah, karena dia dilengkapi oleh sensor-sensor yang terukur. Kalau manusia kan lebih bekerja kepada lebih kepada feeling ya. Karena latihan terus-menerus atau sering melakukan itu bisa menjadi akurat. Tapi kalau misalnya tidak pernah dilatih ya bisa jadi tidak seakurat yang
sudah sering berlatih, gitu ya. Kemudian robot ini dapat memproses stimulus atau pekerjaan yang banyak secara bersamaan. Nah, ini kaitannya dengan kolaboratif robot atau cobot biasanya. Jadi robot yang bekerja secara simultan bersama-sama, banyak robot gitu. Nah, ini dapat dilakukan. Kemudian apa kira-kira kerugiannya, teman? Nah, ini menjadi topik pembicaraan yang cukup ramai juga, terutama terkait dengan apakah nanti robot menggantikan pekerjaan manusia. Nah, gimana dengan potensi kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya ya, kayak gitu-gitu itu ya. Itu cukup ramai dan banyak juga orang yang menulis tentang itu. Gitu. Jadi kalau kalian kepo tentang itu, silahkan baca buku-buku tentang AI dan robotik yang membahas mengenai ini. Jadi potensi kerugiannya apa? Robot ini dapat menyebabkan kesulitan ekonomi bila menggantikan pekerja manusia. Gitu ya. Karena itu tadi, kalau pekerjaannya itu memang dapat digantikan oleh robot, nah siap-siap saja jadi tergantikan. Tapi ini kan masih potensi ya. Karena ada juga skenario yang gimana caranya supaya robot ini tidak menggantikan pekerja manusia gitu ya, tapi mereka saling bekerja bersama-sama, jadi kolaborasi gitu ya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi dan lain sebagainya itu. Nah, yang kedua adalah robot kurang mampu untuk merespon terhadap situasi darurat yang tidak terduga. Nah, ini kaitannya dengan programnya gitu ya. Jadi memprogram suatu situasi darurat itu tidak mudah, dan untuk saat ini robot masih belum sampai pada taraf dapat merespon situasi darurat dan tidak terduga, karena ini kaitannya dengan selain softwarenya juga hardwarenya gitu ya. Hardwarenya pun untuk dapat memproses sesuatu seperti ini itu belum mumpuni. Kemudian robot ini memiliki keterbatasan dalam hal kognisi, kreativitas, pengambilan keputusan, dan mengerti suatu hal. Jadi untuk kalian yang merasa bahwa dirinya kreatif, berbanggalah gitu ya, karena masih belum bisa dikejar oleh robot. Kemudian robot ini cukup mahal untuk diimplementasikan. Ya, karena kita juga harus mempertimbangkan cost instalasinya, kemudian belum lagi mengintegrasikan perangkat-perangkatnya, lalu butuh suku cadang, butuh pelatihan, dan butuh programmer yang siap untuk memprogram robot ini kapan saja, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Bu mau tanya. Ya, silakan. Tapi siapa kalau Ilham Muhammad Kamil NIM 019, tapi kalau robot di program mempunyai feel gitu bisa? Robot di program memiliki feel. Oke. Kalau ditanya bisa atau nggak bisa, bisa. Jadi tentunya programmernya tetap harus memodelkan gitu ya, feel apa yang ingin ditiru gitu. Karena kalau kita meniru feel ini ya banyak macamnya, bisa rasa sakit, rasa marah, rasa senang gitu kan ya, itu harus didefinisikan satu-satu. Dan sebetulnya ini pun sudah terimplementasi. Artinya terimplementasinya di mana? Di robot-robot yang bentuknya itu atau fungsinya itu sebagai meniru hewan peliharaan. Pernah tahu ya? Karena ada robot yang meniru peliharaan anjing, kucing, yang seperti itu sudah mulai ditanamkan algoritma-algoritma untuk merasakan. Jadi supaya dia bisa merespon gitu, merespon ketika majikannya itu misal mengelus gitu ya, mengelus
kepalanya. Nah, responnya yang diberikan akan seperti apa. Yang seperti itu sudah mulai ditanamkan memang. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Terima kasih. Sekali lagi, ya. Sekali lagi silakan. Belum? Belum, Bu. Kalau belum saya lanjutkan. Nah, kita masuk pada subtopik yang kedua, ya, ini sejarah robot dan robotika gitu ya. Jadi awalnya itu bagaimana, kemudian mulai kapan ya seperti itu, dan sampai saat ini tuh sudah sampai mana gitu ya. Jadi kalau bicara tentang robot itu pertama kali yang tercatat sebelumnya sudah sekitar tahun 400 sebelum Masehi ya. Jadi ada seorang matematikawan kalau nggak salah namanya Architas. Dia itu sudah mulai menghayal dan membuat suatu otomaton gitu dari kayu yang berbentuk merpati gitu, dan bisa terbang. Dan ini fully mekanik gitu ya. Dia ingin meniru bagaimana sih cara gerak makhluk hidup itu. Kemudian lama belum ditemukan catatannya, dan yang sudah ditemukan catatannya itu di tahun 1495 ya oleh Leonardo da Vinci. Ini terkenal sekali gitu ya. Dia sudah membuat sketsa untuk robot humanoid, tapi berupa prajurit mekanik. Nah, di situ orang ternyata sudah mulai menghayal juga tentang robot humanoid gitu ya. Kemudian lama tidak ditemukan gitu ya. Dan ditemukan lagi, kata robot itu pertama kali disebutkan dalam suatu cerita gitu ya oleh penulis berkebangsaan Ceko di tahun 1922 namanya Karel Čapek. Dia nulis cerita bentuknya ya seperti kalau zaman dulu itu apa ya, drama panggung gitu loh ya. Itu judulnya adalah Rossum Universal Robot. Jadi terminologi robot itu diambil dari cerita ini gitu ya. Jadi robot di sini berarti pekerja. Nah, kemudian di tahun 1922 itu kan peralihan antara revolusi industri 2.0 ke 3.0 ya. Jadi karena komponen elektronik juga sudah mulai banyak dikembangkan, dan tahun 1939 ini robot humanoid modern pertama diperkenalkan di World Fair bernama Electro. Kemudian 5 tahun setelahnya Isaac Asimov ini juga penulis gitu ya, mendeskripsikan 3 hukum robotika yang digunakan sebagai dasar mendefinisikan robot dan bukan robot. Jadi yang pertama, robot tidak boleh melukai atau membahayakan manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja. Jadi prinsip dari hukum robotika ini bertingkat gitu ya. Yang pertama tidak boleh dilanggar gitu ya. Kalau terlanggar yang nomor 2 dan 3 otomatis sudah terlanggar. Jadi yang pertama ini tidak boleh dilanggar dulu. Kemudian yang kedua, robot harus mematuhi perintah yang diberikan oleh manusia, kecuali yang dapat melanggar hukum pertama. Dan yang ketiga, robot harus melindungi eksistensi dirinya sepanjang tidak melanggar hukum pertama dan kedua. Gitu ya. Nah, Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kan di
tiga hukum robotika ini kan yang pertama kan robot tidak boleh melukai atau membahayakan manusia. Berarti penggunaan robot dalam kemiliteran tuh dilarang berarti Bu? Dalam kemiliteran ya? Ya Bu. Oke. Hingga saat ini sih masih mengikuti hukum ini ya. Tapi seandainya memang ada fakta tersendiri, gitu ya, yang memang diakui secara internasional untuk nantinya dapat menggunakan robot, ya itu bisa jadi hukum ini batal juga gitu. Tapi kalau saat ini Anda yang pernah tahu, itu sebetulnya itu belum robot juga sih. Kalau misalnya dipakai di perang-perang gitu ya, untuk mengawasi perbatasan yang seperti itu. Itu masih belum robot. Kenapa? Karena ya pada dasarnya itu masih teleoperasi juga oleh manusia gitu. Tapi kalau ini sifatnya sudah yang robot loh ya, yang otonomus, terus bisa memiliki keputusan sendiri. Nah, itu masih belum boleh untuk melukai atau membahayakan manusia. Itu ya. Oke, ada lagi mungkin? Tadi siapa ya? Alvin Bimo. Oke. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan ya. Dan ini lanjut ketika tahun 1948 ini. Kalau di kita kan masih masa pergolakan ya, setelah kemerdekaan itu. Itu ternyata di luar negeri itu sudah mulai berkembang ilmu-ilmu kontrol yang berbasis AI begitu. Dan field ini dinamakan cybernetics, gitu ya. Ini memiliki pengaruh besar dalam bidang AI dan sistem kontrol. Kemudian berlanjut masuk ke revolusi industri 3.0 gitu ya, tahun 1960-an itu. Muncul robot industri pertama yang dinamakan Unimate. Kemudian muncul juga mobile robot, lalu jadi robotika ini mulai populer gitu ya, tidak hanya di dunia industri tapi juga secara akademis. Nah, dan banyak juga gitu ya di tahun 1980-an itu program-program sekolah gitu ya yang mulai mengajarkan mata pelajaran robotika gitu ya. Jadi kalau di sana itu sudah mulai di tahun 1980-an gitu ya, di kita itu ya mungkin ketika masuk tahun 2000-an itu ya baru banyak dieksplor gitu. Jadi ya paling tidak kita mulai mengejar ketertinggalan lah ya saat ini itu. Kemudian Honda juga memperkenalkan robot humanoid pertamanya. Ini namanya H0 dulu. H0. Nah, ini cikal bakal dari Asimo. Kalau yang sekarang kan terkenal, Anda biasanya pernah lihat di TV-TV itu Asimo ya. Kemudian tahun 1999 sebuah robot hewan peliharaan gitu buatan Sony itu diperkenalkan, namanya Aibo. Lalu di tahun 2000 Asimo ini juga lahir. Kemudian 2001 FDA itu menyetujui penggunaan Da Vinci, ini namanya robot ya, Da Vinci ini, sebagai robot bedah di USA. Lalu masuk di era 2008, ini udah mau pindah ke revolusi industri 4.0 ya. Industri-industri robot itu sudah mulai mengembangkan robot kolaborasi atau cobot, gitu. Swarm robotik. Nah, ini kalau nggak salah benar ada di film apa ya? Spider-Man ya? Saya lupa. Yang ada drone banyak sekali itu, terus dia bergerak bersama gitu ya.
Spider-Man ya itu ya. Spider-Man 2, Bu. Nah, itu salah satu contoh bentuk robot, kolaborasi robot gitu ya. Atau swarm robotik. Nah, itu di apa ya, mulai boomingnya itu tahun 2008. Nah, 2010 sampai sekarang itu berbagai robot baru, jadi yang bentuknya autonomous vehicle, drone, sensor, perangkat, atau apapun yang berhubungan dengan robotik itu sudah mulai bermunculan dan mudah ditemui. Contohnya aja sekarang kalian kalau ingin punya robot pembersih lantai gitu kan, itu sudah gampang sekali gitu. Robot untuk fotografi yang bentuknya drone ya gampang sekali ditemukan dan murah gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke klasifikasi robot. Jadi robot itu secara umum kalau diklasifikasikan, ini masih hingga saat ini ya. Kedepannya ini bisa jadi tambah banyak lagi gitu ya. Jadi saya coba apa itu namanya, buatkan yang banyak digunakan hingga saat ini itu apa saja. Yang pertama kalau dilihat dari lingkungan dan mekanisme interaksi. Di robot itu bisa dibagi menjadi robot mobile yang bergerak ya. Ini mobile. Dan yang bentuknya fix. Atau ya sudah dia diam di tempat gitu ya, base-nya itu tetap, dia nggak bisa berpindah-pindah. Nah, kalau yang mobile itu ada yang di air, bentuknya akuatik, ada yang di darat atau terestrial. Ini dibagi lagi menjadi yang bentuknya berkaki, ada yang bentuknya beroda. Kalau berkaki itu ya seperti yang robot-robot yang bentuknya seperti laba-laba itu ya, itu berkaki. Kalau yang beroda ya yang punya roda itu ya. Kemudian yang di udara, ini yang paling mudah ditemukan itu drone. Nah, kalau dilihat dari bentuk atau morfologinya, itu ada yang biomorphic, artinya memang meniru bentuk-bentuk makhluk hidup, dan mekanoid, ini yang tidak meniru bentuk makhluk hidup. Jadi kalau yang biomorphic itu ada anthropomorphic, ya bentuknya seperti anthropo ya, seperti manusia. Ini biasanya disebut robot humanoid atau android gitu. Ada lagi yang namanya zoomorphic. Zoomorphic ini yang bentuknya seperti hewan-hewan gitu ya. Lalu kalau berdasarkan tipe pembelajarannya, jadi cara dia dapat mengerti gitu ya, itu ada yang adaptif sifatnya, dan ada yang tingkah laku tetap. Nah, kalau adaptif ini artinya dia dapat menyesuaikan dengan lingkungannya gitu ya. Sedangkan tingkah laku tetap ini ya sudah gitu aja, dia tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian ada interaktivitas manusia robot. Jadi kalau dibagi menurut interaksinya gitu ya, itu ada yang namanya non-human interaktif dan ada human interaktif. Jadi ada robot-robot yang memang didesain untuk dapat berinteraksi dengan manusia gitu ya, ada yang tidak gitu. Jadi dia cukup melaksanakan tugasnya gitu tanpa ya bodo amat, nggak usah berinteraksi gitu ya. Nah, sedangkan menurut cara operasinya ya, robot itu ada yang teleoperasi, ada yang autonomous. Nah, saat ini belum semua robot autonomous ya, jadi masih ada yang ya teleoperasi gitu. Dan ada beberapa negara yang sepakat bahwa yang belum fully autonomous ini bisa dikatakan sebagai robot, gitu. Tapi robot teleoperasi. Kemudian kalau menurut jumlah kawanannya itu ada yang berkelompok, dan berkelompoknya ini ada yang berpasangan, ada yang lebih dari 2, berarti yang multiple ya. Dan ada yang individu, swarmless. Nah, sedangkan menurut bidang aplikasi, itu ada yang ke arah industri dan ke arah service.
Kalau yang ke arah industri kebanyakan ini di bidang manufaktur dan logistik. Kalau yang servis ini medis, hiburan seni, kemudian riset dan edukasi, pertanian, pertahanan dan eksplorasi, gitu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Sebelum saya bahas lebih jauh. Mau tanya Bu. Ya, silakan siapa? Axel Syaputra NIM 44. Mau tanya itu jadi kalau semisal nanti itu kayak dari di bidang pendidikan aja gitu, tiap dosen ada robot sendiri-sendiri buat bantu pengajaran, bagaimana? Apakah kan yang kemarin sebelumnya itu tentang kecerdasan buatan gitu, katanya bisa. Nah kalau misalnya satu saat nanti kalau yang dipakai robot, apakah bisa? Untuk mengajar maksudnya? Iya, untuk bantu media pembelajaran dosen gitu atau Oke. Oke. Ya, terima kasih Axel pertanyaannya. Jadi apakah bisa kalau misalnya suatu saat ini kita juga dibantu oleh robot dalam melaksanakan pembelajaran gitu ya, sebagai salah satu media. Nah, kalau tanya bisa atau nggak bisa, bisa saja gitu. Jadi ada beberapa mungkin universitas itu yang sudah menerapkan gitu ya, robot-robot yang dipakai untuk menghapus papan tulis gitu ya. Ya dia karena mungkin ya apa itu namanya, ada kan kalau misalnya kayak di MIT itu kan papan tulisnya gede banget gitu ya. Kita di sana punya beberapa susunan papan tulis dan itu tingkat gitu ya. Nah kalaupun mau menghapus tuh ya lumayan juga. Kalau orangnya tinggi sih oke gitu ya. Kalau orangnya pendek, nah harus cari tangga dan lain sebagainya repot. Itu ada orang yang mengembangkan gimana supaya robot itu bisa membantu menghapus papan tulis. Dan juga robot-robot yang membantu membawakan peralatan. Jadi kalau mungkin kalau di industri lebih banyak dipakai di logistik. Tapi sebenarnya ada juga sih yang sudah menerapkan untuk membawa perlengkapan-perlengkapan pengajaran atau perlengkapan-perlengkapan di lab gitu ya. Karena kalau misalnya kalian tanya kasusnya ya, misalnya dosen-dosen kayak nanoteknologi aja kalau misalnya mau ke lab banyak juga yang perlu dia bawa gitu ya. Mungkin kalau mereka bawa koper itu lebih enak gitu. Nah itu bisa jadi didesainkan untuk dibawakan oleh robot. Gitu. Mungkin sistemnya nanti jadi seperti troli, tapi dia yang bisa mengikuti yang punya gitu ya. Itu bisa saja. Gitu. Dan robot-robot yang di bidang penelitian, artinya membantu dalam hal-hal penelitian pun itu juga banyak. Gitu. Jadi kalau misalnya di bidang pendidikan dan penelitian kurang lebih itu seperti itu gitu ya. Jadi kalau jawabannya bisa atau enggak, bisa gitu. Kenapa mau bikin enggak? Tugasnya anak TRKB. Itu kan bisa nanti collab gitu ya. Karena kalau misalnya itu memang sistemnya cukup kompleks dan memang membutuhkan data yang banyak untuk bisa mengambil suatu keputusan gitu ya. Bisa jadi itu juga butuh orang data science juga gitu. Jadi nanti mungkin kalian ya bisa saling ngobrol aja gitu ya, antar bidang gitu. Oke. Ada lagi mungkin? Saya Bu. Ya, silakan. Ya, Giovanni Bu, NIM-nya belakangnya 012 Bu. Oke, 012.
Ya, dari sekian klasifikasi ini, Bu, saya mau tanya, kalau di robotika UNER sendiri itu apakah ada fokus tertentu, Bu? Terus mungkin apakah ada memang tujuan dari robotika sendiri nanti outputnya angkatan pertama itu kalau bisa bikin robot apa gitu misalnya kayak gitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Giovanni ya. Jadi kalau bicara mengenai robotika dan AI, ini saya perlu cerita dulu mungkin ya. Kenapa sih kok di sini namanya robotika dan AI jadi satu, kok kedengarannya sangat ambisius. Biasanya kan kalau di luar negeri cuma robotika ya sudah robotika aja gitu ya. AI ya sudah AI aja, dan itu pun dipelajari di S2 bukan S1 gitu. Kok benar nih gaya benar gitu ya, gaya benar mau ambil dua-duanya ditaruh di S1 lagi gitu ya. Oke, mungkin ini perlu saya ceritakan. Jadi mungkin ini yang unik di tempat kita gitu ya, karena kita memang mengedepankan multidisiplin ini tadi. Untuk apa? Kan dulu kalau misalnya Anda dengar UNER itu ya seperti halnya UNER itu tidak akan membuka fakultas teknik dan ITS pun tidak akan membuka fakultas kedokteran. Gitu ya. Nah, tapi sebenarnya apa yang diinginkan itu adalah kolaborasi multidisiplin. Maksudnya gini, ilmu-ilmu life science, social science, health science yang ada di UNER itu kan sudah sangat berkembang. Hanya saja ketika kita ingin bergerak ke penerapan, itu sulit kalau tidak ada memang yang bidangnya ke arah penerapan. Gitu ya. Untuk itu, mulai dibentuk prodi-prodi yang arahnya ke rekayasa atau penerapan. Gitu. Nah, 3 prodi yang pertama yang dibangun adalah teknologi sains data, kemudian rekayasa nanoteknologi, dan TRKB gitu ya. Cuma kalau pertanyaannya menjurus kenapa robotika itu disandingkan dengan kecerdasan buatan gitu ya. Ya karena kita juga tidak ingin bersaing dengan PENS, ITS gitu ya. Karena memang fokusnya berbeda gitu. Kalau ada yang mungkin bertanya gitu ya, loh, saingan dong dengan ITS. Nah, siapa yang mau bersaing? Orang fokusnya aja beda gitu. Nggak apple to apple dong gitu ya. Jadi memang inginnya adalah bagaimana mengintegrasikan. Jadi tidak hanya mendalami robotikanya saja atau AI-nya saja, tetapi AI di robotics. Itu ya. Entah itu robot yang menerapkan AI atau AI yang untuk robot. Nah, itu. AI yang ada di robotika. Jadi bagaimana menyusun suatu kontrol yang otonomus gitu dengan menerapkan AI. Dan itu aplikasinya untuk robotik. Kalau ditanya, pertanyaan kedua ya lanjutannya adalah kira-kira fokusnya akan kemana? Sebenarnya sampai saat ini itu baru 2. Jadi robotik yang menerapkan AI dan AI-nya sendiri, metode AI-nya yang nantinya akan diterapkan di robotika. Bingung apa bingung? Mudah-mudahan dimengerti ya. Jadi yang satu tentang metode AI-nya yang nantinya akan diterapkan di robotika, yang satu tentang robotikanya sendiri yang menggunakan AI gitu ya. Mudah-mudahan ini dimengerti. Jadi mungkin itu juga yang menjadi beda dengan data science ya. Kalau data science kan ya ada AI-nya juga. Benar nggak ya? Cuman apa bedanya dengan AI yang ada di robotik gitu kan? Nah, tentunya berbeda karena nanti kalau di data science kaitannya dengan pengolahan datanya itu sendiri toh. Nah, kalau di TRKB ini gimana caranya supaya itu diterapkan di sistem fisik cyber gitu ya. Cyber physical system.
Nah, itu perbedaannya. Oke, ada lagi mungkin? Bu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Saya Ali Ridho, NIM 079. Jadi itu Bu, apa penerapan kalkulus dalam robotika apa ya, Bu? Oke, ada yang tanya penerapan kalkulus. Penerapan kalkulus di robotika itu apa? Oh, banyak sekali gitu ya. Boleh saya bilang, untuk anak-anak yang memang anti matematika, jangan deh masuk ke robotika dan AI. Atau kalau misal sudah kadung gitu ya, terlanjur kecemplung, ya berusaha untuk menyukai kalkulus dan bersahabat dengan kalkulus gitu ya, karena itu adalah ilmu paling dasar dari semuanya itu, robotika dan kecerdasan buatan. Termasuk Anda kalau misalnya memang ingin mendalami kecerdasan buatannya, terutama di bidang data science, saran saya adalah jangan anti-anti dengan kalkulus dan matematika, gitu ya. Kenapa? Karena itu adalah bahasa sebetulnya. Jadi segala sesuatu fenomena fisis yang kalau diparagrafkan itu bisa jadi makalah yang tebal segini, gitu ya. Itu kan fenomena fisis yang ingin ditiru, gitu ya. Dengan adanya bantuan dari matematik, kalkulus itu bisa jadi tinggal beberapa lembar kertas. Jadi kalau kalian bilang hitungan panjang, ini sebenarnya menjelaskan fenomena yang lebih panjang lagi gitu. Jadi janganlah Anda, kalau bisa sih, jangan benci-benci dengan hitungan. Nah, dipakainya nanti di mana? Terutama nanti ketika butuh untuk memodelkan. Karena ketika kita misal mendesain suatu sistem, apapun, namanya teknik kan mendesain suatu sistem, merekayasa gitu, apapun, itu pastinya sebelumnya dimodelkan, ya kan? Kita kan pasti membayangkan itu ya, oke modelnya ini minimal ya diagram blok gitu, itu salah satu bentuk model yang paling sederhana, gitu ya, diagram blok diagram yang menerangkan suatu fenomena. Nah, itu biasanya dimisalkan nantinya diagram blok itu, dimisalkan ke dalam suatu simbol-simbol persamaan. Muncullah nanti yang namanya cacing-cacing integral dan diferensial, gitu, dx, dt, dan lain sebagainya. Itu kan dipelajarinya di kalkulus. Tuh. Jadi perubahan fenomena apa, itu nanti ngomongnya kan diferensial persamaannya. Kemudian penjumlahan fenomena apa, gabungan luas, dan lain sebagainya. Kan nanti ngomongnya ya integral gitu ya. Nah, jadi itu sangat dipakai sekali. Kira-kira gitu. Karena nanti kita butuh memodelkan itu tadi. Ya. Ada lagi? Saya Bu Pramastia. Ya. NIM-nya 095. Bagaimana memaksimalkan potensi otomasi untuk ngembangin produktivitas ya Bu? Terima kasih. Bagaimana cara? Maksimalin potensi otomasi untuk ngembangin produk. Oke. Bagaimana cara memaksimalkan atau meningkatkan potensi otomasi ya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah otomasi yang sekarang itu belum maksimal gitu ya? Nah, sebenarnya kalau ditanya bagaimana cara meningkatkannya ya banyak gitu, karena ini ada hubungannya juga sama manusia yang tidak pernah puas. Gitu ya. Kalau dulu kan sudah dibantu dengan otomasi, segala sesuatu itu diotomatiskan gitu ya. Yang awalnya pabrik itu, industri itu menggunakan tenaga manusia, nah buat ngaduk, misal ini perusahaan
makanan gitu ya. Buat ngaduk itu pakai tenaga manusia. Nah, sekarang udah ada mesin pengaduk dan lain sebagainya gitu. Nah, ternyata dalam perjalanannya pasti orang akan menemukan kekurangan-kekurangan gitu ya. Nah, mungkin kalau sudut pandangnya dulu, apa yang dihasilkan sekarang itu sudah optimum gitu ya. Tapi kalau sudut pandangnya sekarang, karena nggak tahu dulunya seperti apa, biasanya gitu ya. Itu dipandang ternyata belum optimum. Nah, salah satu masalah yang ditemui sekarang itu ternyata bukan dari segi optimasi secara jumlah produksi, ya. Tapi gimana caranya optimasi yang supaya produsen itu dapat mengeluarkan cost sekecil-kecilnya dan menghasilkan output yang sebesar-besarnya gitu ya. Nah, untuk saat ini kalau kita bicara mengenai cost, itu kan banyak ya mempengaruhi. Yang besar adalah kalau cost bahan baku, yaitu sudah tidak bisa dioptati secara manufaktur ya. Kalau cost lainnya seperti biaya operasional, nah ini yang bisa mungkin arahnya kita akan lebih ke sini. Cost biaya operasional. Kalau dulu kan seperti yang kita tahu bahwa kalau kita menerapkan teknologi yang semakin canggih, tentunya akan membutuhkan cost yang tidak murah juga. Gitu. Nah, ternyata kalau relate dengan apa yang sudah kita bahas tadi mengenai pro dan kontra, misal ingin menerapkan teknologi robotik gitu untuk meningkatkan output produksi gitu ya. Ternyata dia punya kelemahan, yakni mahal. Ya betul, mahal karena ya hardware-nya sendiri untuk menciptakan suatu sistem yang robust itu juga tidak murah gitu ya, karena ya ada harga ada rupa gitu kan. Kalau Anda tidak ingin error ya belilah perangkat hardware yang lebih reliable gitu. Nah, akhirnya kan kalau kita fully menggunakan robot atau teknologi canggih, itu ya berat di ongkos juga, meskipun secara hitung-hitungan kapasitas produksi mungkin meningkat, gitu ya. Cuman kan ya input yang diminta ya sama gitu ya, besar gitu. Berarti kalau bicara efisiensi ya sama-sama nggak efisien toh, kalau diperbandingkan gitu. Sehingga negara-negara yang sudah menerapkan industri 4.0 secara lebih lama dari kita. Kalau kita kan masih baru-baru ini. Seperti Jepang itu mereka sudah mulai berpikir ke industri 5.0. Ada yang pernah tahu kira-kira industri 5.0? Ya. Yang sosial itu loh. Yang society. Bagaimana caranya supaya teknologi itu bisa berinteraksi dan berdampingan dengan makhluk hidup. Itu. Jadi tujuannya apa? Ya itu kan sebenarnya trade-off ya. Saling trade-off antara penggunaan teknologi dengan penggunaan tenaga manusia itu. Nah, kalau sekarang kan karena memang algoritmanya biasanya mungkin di pabrik-pabrik besar seperti pabrik kendaraan pesawat atau mobil itu kan sudah menggunakan robot yang besar itu ya. Kalau Anda pernah lihat National Geographic itu suka ada iklannya sih di sana. Itu kan ada area sendiri yang isinya itu memang robot yang cukup banyak dan mereka melakukan assembly perangkat-perangkat kendaraan itu ya. Nah itu kan tidak bisa dijadikan satu dengan area manusia. Karena apa? Karena mereka
belum ditanamkan suatu algoritma yang dapat mengenali manusia. Jadi kalau misalnya nanti kena gitu ya, karena dia ukuran juga cukup besar, nah itu kan berbahaya. Nah, berarti kan untuk proses itu harus full dilakukan oleh robot gitu. Nah, orang mulai membaca gitu. Kalau ini teknologi semua, nah ini mahal gitu ya. Karena ya memang instalasinya berapa, dia butuh programmer yang ahli juga gitu. Sehingga gimana caranya supaya mengoptimalkan ini dengan cara mengkolaborasikan dengan tenaga manusia gitu ya. Terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang kalau dilakukan oleh manusia itu ternyata cukup mudah dan apa itu namanya, tidak memakan kos yang besar, karena memang kalau menggunakan pekerja kan berarti kosnya hanya gaji gitu ya, upah gitu. Nah, kalau menggunakan robot, wah ini algoritmanya rumit ini. Nah, itu. Jadi arahnya nanti ke sana, ke industri 5.0 gitu ya. Supaya ini tadi bisa mengoptimumkan produksi ini tadi. Kira-kira gitu ya. Tadi siapa ya? 095. Pramastia Zaki, Bu. Oke. Kira-kira gitu ya. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, ada lagi? Kalau belum, saya lanjutkan. Jadi kalau tadi kan sudah dijelaskan mengenai klasifikasi robot secara umum ya semuanya. Kita coba ulik beberapa yang memang akan sangat sering ketemu gitu ya. Salah satunya adalah klasifikasi berdasarkan cara operasi. Jadi kalau tadi sudah di awal kita membahas mengenai otonomus, lebih kurang robot otonomus adalah robot yang beroperasi secara independen. Jadi tanpa harus dikontrol secara langsung ya oleh manusia, karena dia dapat mengambil keputusan sendiri. Sedangkan lawan dari robot otonomus ini adalah robot teleoperasi. Ini merupakan robot mekanik yang dikontrol oleh manusia. Nah, pertanyaannya, untuk apa kok masih ada robot teleoperasi gitu ya? Oke. Jadi robot teleoperasi ini biasanya bekerja pada kondisi geografis, cuaca, atau keadaan ekstrim. Nah, contohnya ada kapal selam yang dikendalikan manusia yang digunakan untuk memperbaiki kebocoran pipa bawah air, gitu ya. Kemudian drone yang digunakan untuk mendeteksi ranjau darat. Lalu robot operasi jarak jauh. Nah, rata-rata robot teleoperasi ini adalah robot yang pekerjaannya ini memang membutuhkan judgement dari manusia, gitu ya. Terutama memang di bidang-bidang medis dan hankam, gitu. Sekarang kenapa kok seperti itu? Nah, gampangnya aja ini ada robot Da Vinci. Dia robot bedah, gitu ya, yang memiliki setidaknya 4 lengan. Lengan yang digunakan untuk ya memang membedah manusia gitu ya, membedah pasien dengan prosedur minimal invasif. Jadi bukan operasi yang besar dibuka semua itu ya, bukan ya, tapi yang metodenya minimal invasif. Jadi yang cuman seperti usus buntu itu kan bisa hanya diinsisi di beberapa titik gitu ya untuk mengambil usus buntunya. Nah, ini masih menerapkan metode teleoperasi. Kenapa? Ya bayangkan aja kalau misalnya kalian dioperasi sama robot bedah tapi otonomus, gitu ya. Kira-kira rela nggak? Tuh pertanyaannya. Kira-kira rela nggak kalau dibedah sama misalnya Da Vinci ini otonomus gitu. Terus kalian misal sakit apa gitu harus dibedah gitu ya. Terus oke, Anda ini bisa dibedah nih oleh robot ya gitu ya. Nah, kira-kira rela nggak?
Enggak, Bu. Rela nggak rela, Bu. Rela nggak rela. Jadi yang memang Tergantung banget, sebagian Bu. besar, kenapa? Tergantung apa namanya tuh kondisinya gitu, Bu. Kondisional banget sih Bu masa kayak gitu. Oke, ada yang bilang tergantung kondisinya. Nah, Kalau misalnya operasinya operasi besar kayak jantung, ya saya mikir-mikir juga, Bu. Dia kan semua robot, Bu. ya sebenarnya ini karena kepercayaan ya. Maksudnya gini, apalagi yang menjudgment kita itu secara etik kesehatan itu memang ada negara yang sudah mengizinkan untuk diagnosis itu dilakukan oleh mesin, ada yang belum. Ini sebenarnya mirip kasusnya. Ini seperti Amerika itu FDA-nya sudah mengizinkan di tahun 2018 atau 2019 saya lupa. Nah, itu sudah mengizinkan bahwa diagnosis dilakukan oleh mesin. Karena mereka sangat percaya dengan teknologi AI-nya gitu. Dengan di kita itu berbeda. Jadi ini kebijakan setiap negara dan sebagian besar negara-negara itu masih belum mengizinkan bahwa hal-hal yang krusial seperti ya adjustment kesehatan, kemudian untuk pertahanan keamanan yang menembak musuh dan lain sebagainya itu fully otomatis dilakukan mesin, itu mereka masih belum percaya gitu ya. Karena ya itu tadi, sebetulnya error suatu teknologi itu kan juga nggak bisa dikatakan kecil juga ya gitu. Dan ketika nantinya diminta pertanggungjawaban, nah ini jadi bingung juga siapa yang bisa mempertanggungjawabkan. Nah kalau teleoperasi ketika nantinya membutuhkan pertanggungjawaban ya berarti pengoperasinya itu yang bertanggung jawab tuh. Gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang membutuhkan tanggung jawab besar, itu masih dibantu oleh robot-robot yang sifatnya teleoperasi ya. Oke, kita lanjut. Nah, sedangkan untuk robot otonomus ini banyak digunakan di mana? Jadi biasanya robot ini dirancang untuk menyelesaikan tugas yang berada di lingkungan terbuka dan tidak memerlukan pengawasan secara langsung gitu ya oleh manusia. Jadi contohnya adalah robot vacuum cleaner itu yang sekarang sudah banyak. Lalu robot mainan hewan peliharaan. Nah ini robot Aibo ya yang digambar ini robot anjing bentuknya. Dia memiliki sifat dan tingkah laku selayaknya hewan peliharaan. Gitu. Jadi dia dilengkapi teknologi untuk mengenali pemiliknya, bisa mendeteksi senyuman serta pujian dan bisa memberikan respon dari itu. Gitu. Nah ini sudah otonomus ini bentuknya. Oke. Kemudian klasifikasi robot yang kedua ini menurut lingkungan dan mekanisme interaksi. Jadi ada mobile robot dan fixed robot. Nah, untuk mobile robot itu robot yang bisa berpindah di lingkungannya. Nah, untuk jenis lingkungannya itu ada di daratan atau biasa disebut AGV, kemudian di atas air. Jadi yang akuatik ini ada di atas air dan di dalam air gitu ya. Kalau yang di atas air ini ASV dan di dalam air itu AUV. Sedangkan yang di udara itu UAV gitu ya. Hati-hati kebalik antara AUV dan UAV. Kemudian untuk fixed robot ini biasanya berbentuk manipulator. Jadi seperti arm robot gitu, robot lengan. Nah, ini basisnya tetap tuh. Nah, tugasnya ya seperti namanya ya, memanipulasi atau melakukan pekerjaan manipulasi. Contohnya ini ada Titan, ini robot yang cukup besar ukurannya. Dia sampai saat ini dideklar sebagai robot terkuat di dunia, punya kapasitas pengangkutan beban hingga 1 ton, dan sudah digunakan di industri manufaktur perakitan kendaraan. Ya. Yang membuat KUKA. KUKA itu Jerman, nggak salah. Kemudian Baxter ini juga robot manipulator gitu.
Ini dapat beradaptasi terhadap lingkungannya melalui sensor kamera yang ada di atasnya itu dan aktuatornya gitu ya. Ini biasanya banyak digunakan di bidang-bidang penelitian dan edukasi Baxter ini. Sebenarnya kalau robot-robot seperti Baxter, Titan itu kalau misalnya Anda ingin simulasikan di MATLAB juga ada gitu ya. Kalau pengen main-main gitu, nyoba algoritma bisa di MATLAB. Oh ya, sebagai informasi, UNER juga sudah berlangganan MATLAB gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya ingin mencoba-coba ya silakan saja gitu, memanfaatkan. Karena seperti kita tahu MATLAB itu ya cukup mahal gitu. Tapi alhamdulillah pimpinan bisa memfasilitasi gitu ya. Mumpung ada silakan dimanfaatkan. Kemudian ada robot mobile fix, jadi yang bentuknya hybrid. Ini gabungan antara robot manipulator dengan mobile robot. Jadi gunanya apa ya? Untuk menggabungkan fungsi gitu ya, sehingga dia terjadi peningkatan fungsi, tidak hanya bisa berpindah, tetapi juga bisa melakukan kegiatan berpindah dan memanipulasi. Contohnya apa? Di sini ada Cobra, itu robot kontrol jarak jauh, teleoperasi. Ini didesain untuk mencari bahan yang mudah meledak, gitu ya, dan mengemban misi pengintaian. Kemudian ada Fetch, ini robot manipulator yang beroperasi di lingkungan logistik ini biasanya. Ya, di gudang gitu ya, gudang logistik, dapat bernavigasi secara mandiri dan memiliki lengan untuk mengambil benda. Lalu klasifikasi robot berdasarkan bentuknya, ini ada yang biomorfik dan mekanoid. Nah, untuk yang biomorfik itu dibagi menjadi antropomorfik atau robot humanoid ya. Jadi sekarang sudah banyak dikembangkan robot-robot yang terinspirasi dari manusia, tidak hanya secara bentuk, tetapi juga tingkah laku. Di 3 gambar pertama yang background-nya putih itu adalah robot-robot yang terinspirasi dari bentuk ya. Tapi ya beberapa tingkah lakunya juga ditanamkan di sana. Seperti Nao ini bisa ngedance ya. Dia bisa berlari, melompat, kemudian desain secara antropomorfiknya pun menyerupai manusia. Nah, Asimo pun juga seperti itu, begitu juga Pepper. Pepper ini yang pernah saya tahu sih dia sudah digunakan sebagai robot pelayan, gitu ya, pelayan untuk belanja dan pelayan untuk waktu itu pelayanan kesehatan waktu masih awal-awal COVID itu. Kemudian ada Erika. Nah ini yang menarik. Ini robot yang memang khusus didesain memiliki tingkah laku seperti manusia, bahkan ekspresinya pun itu dipikirkan dengan betul-betul gitu ya, micro expression-nya oleh engineering. Nah, ini dikembangkan oleh Osaka University, Kyoto University yang ada di Jepang. Lanjut, ada robot mekanoid. Ini robot yang tidak meniru bentuk makhluk hidup, tetapi dia menyesuaikan bentuk sesuai dengan fungsinya. Gitu ya. Contohnya adalah robot stretch. Dia kan memiliki manipulator itu memanjangnya pun itu memanjang secara teleskopik gitu ya. Jadi untuk mengambil benda yang mungkin jaraknya jauh dan sempit medannya, itu bisa menggunakan robot mekanoid ini. Misal ambil sesuatu di dalam pipa gitu ya, kan panjang, terus diameternya juga tidak lebar, itu bisa menggunakan ini. Kemudian yang terakhir ini adalah robot augmentasi. Ini salah satu jenis robot lain. Ini merupakan robot yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan atau menggantikan kemampuan yang mungkin hilang dari makhluk hidup gitu ya. Jadi contohnya adalah yang berbentuk exoskeleton. Berarti itu yang membantu atau meningkatkan kemampuan. Ya kalau di film itu filmnya Edge of Tomorrow itu ya, Tom Cruise itu ya.
Nah, itu kan dia pakai exoskeleton untuk membantu mengangkat beban berat. Beban beratnya di sini kan senjata ya kalau nggak salah. Senjata, karena itu dipakai di militer. Ada yang pernah nonton ya filmnya? Pernah, Bu. Pernah. Nah, itu. Kalau kalian bayangkan itu ya, atau musuhnya Spider-Man, nah itu juga itu. Menggunakan rangka luar atau exoskeleton. Nah, yang kedua adalah yang digunakan untuk menggantikan kemampuan yang hilang. Itu bentuknya robot prostesis. Nah, itu bisa jadi kaki palsu, tangan palsu, itu ya. Tapi tidak hanya menggantikan tuh secara estetik, tetapi juga secara fungsi. Jadi nantinya dia dipasangi sensor yang mengenali intensi pergerakan, gitu ya. Kemudian nanti prostesis ini akan bergerak sesuai dengan intensi itu tadi. Karena intensi itu bisa diukur. Ya kan tegangan listrik gitu ya. Nah, kalau gambar di samping ini merupakan HAL, namanya HAL, Hybrid Assistive Limb. Itu exoskeleton yang digunakan untuk membantu aktivitas harian dalam masa rehabilitasi. Jadi ini digunakan di bidang medis ya, kalau yang sebelah kiri ini. Nah, ini bisa meningkatkan kekuatan penggunanya hingga 10 kali. Jadi untuk pasien-pasien yang mungkin memiliki lemah otot gitu ya, barangkali habis operasi atau kadang kan masih belum normal secara penuh, nah itu dibantu rehabilitasinya menggunakan exoskeleton ini. Ada juga yang di negara-negara seperti Jepang itu kan penduduknya tidak banyak gitu ya, terutama untuk tenaga kesehatan yang dia memang butuh untuk mengangkat pasien. Nah, itu bisa dibantu juga oleh exoskeleton gitu. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya mau tanya, Bu. Faras NIM-nya 55. Oke. Silakan Faras. Robot untuk yang terbaru saat ini apakah sudah connect ke internet semua, Bu? Kalau misal sudah connect, itu untuk apa, Bu? Untuk internet. Oke. Apakah robot-robot saat ini sudah terkoneksi ke internet? Nah, untuk robot saat ini yang memang membutuhkan internet itu terutama robot-robot yang butuh untuk mengirim data. Gitu. Karena kan ada robot-robot yang memang tujuannya adalah untuk mengambil data gitu ya. Terutama di industri-industri yang dia memang butuh untuk survei. Nah, dalam survei itu kan butuh mengirimkan data. Itu biasanya sudah terkoneksi dengan internet supaya mereka dapat mengirimkan data secara real time. Gitu ya. Mudah-mudahan ini menjawab ya, Faras ya. Oke, ada lagi mungkin? Ya, makasih, Bu. Oke. Saya, Bu. Ya, siapa ini? Ilham Ahmad Kamil, NIM 019. Kalau Sophia tadi kayak Erika ya, Bu, humanoid. Atau bagaimana, Bu? Bisa dijelaskan? Oh iya, sebentar saya buka dulu ya. Ya, kalau Sophia itu sama dengan Erika ya. Jadi dia memang prinsipnya adalah bagaimana mendesain suatu robot yang memiliki tingkah laku, wajah, dan ekspresi seperti manusia. Jadi untuk pelayanan ya, biasanya untuk pelayanan publik gitu. Ketika dia memang harus berinteraksi dengan manusia, dan interaksi itu ternyata akan lebih baik ketika itu memang memberikan respon ekspresi, kemudian tidak hanya kata-kata ya, ekspresi, gestur, dan lain sebagainya. Itu mirip sebenarnya dengan Erika ini. Kira-kira gitu ya.
Oke, Bu, baik. Oke, ada lagi? Bu, saya pertanyaannya kirim di chat, Bu. Kirim di chat. Sebentar. Oh, oke, kita lihat dari atas dulu. Oh ini ya, Axel ya tadi ya? Iya, Bu. Oke, Axel Syahputra. Apakah UNER membuat TRKB terinspirasi dari D3OC? Oh, oke. Bentar. Kemudian akan ada komunitas robot dari TRKB menambah usahanya dengan seluruh komunitas robot. Oke. Jadi kalau ditanya terinspirasi dari D3OC atau bukan gitu ya. Kebetulan saya waktu dulu pembentukan TRKB itu kan ikut ngobrol juga dengan yang memang awalnya punya pemikiran tentang pendirian TRKB itu ya. Itu kalau dari yang saya tangkap itu berbeda sebetulnya misinya. Jadi tidak hanya terinspirasi dari D3OC, karena kalau D3OC itu kan fokusnya ke OC kan otomasi ya, sistem instrumentasi. Jadi ini lebih dekat sebenarnya ke mechatronics. Kalau D3OC. Jadi bagaimana mengotomasi suatu sistem instrumentasi. Instrumentasi itu pengukuran ya. Nah, kebetulan memang Astray itu dibentuknya kebanyakan oleh anak-anak D3OC. Karena memang sudah cukup lama kan D3OC itu. Ya saya dulu ada kenalan juga anak Astray. Kemudian kalau ditanya terinspirasinya dari mana, itu ya tidak hanya dari D3OC gitu ya. Itu juga ya karena memang keinginan UNER untuk mengembangkan suatu bidang teknologi yang relate dengan industri 4.0. Nah, itu kan robotics dan artificial intelligence di kasus TRKB ini. Ya sebenarnya ya tidak hanya lihat dari situ, tapi lebih luas lagi gitu. Karena cita-citanya ya bagaimana caranya supaya itu terintegrasi gitu ya. Kita tidak hanya fokus pada bagaimana membuat suatu mekaniknya saja gitu. Kan kadang ada itu ya. Bagaimana desain mekaniknya. Nah, yang kita fokuskan malah lebih kepada bagaimana dapat mengontrol suatu sistem fisis ini, cyberfisik ya. Itu secara otonomus. Jadi tidak hanya otomatis gitu, tapi otonomus. Nah, fokusnya nanti ke arah sana, gitu. Kemudian jika mengenai komunitas robot, gitu ya. Nah, untuk saat ini, kebetulan di TRKB, PJ kemahasiswaannya sudah membentuk komunitas robotik. Gitu ya. Barangkali memang ada yang berminat. Ini kan tidak hanya dikhususkan untuk mahasiswa TRKB saja, siapapun yang memang tertarik silahkan gitu untuk gabung. Jadi barangkali kalian bisa saling sharing malah di sana. Gitu. Nah, untuk komunitas robot yang nantinya dikirim untuk lomba, nah ini juga masih dibicarakan juga dengan pimpinan gitu ya. Karena kalau mengenai komunitas robot, ini bicaranya juga tidak hanya nama yang mewakili, tetapi memang bicaranya mengenai pembiayaan juga gitu ya. Karena kan ya kita tahu kalau membuat satu proyek robot itu juga tidak murah. Nah, ini memang sedang dibicarakan gitu. Ya kalau saya bilang sih kalau Anda memang ingin ngobrol diskusi banyak, silakan aja join ke komunitas robotik yang saat ini sedang
supaya mulai dikembangkan gitu. Kira-kira gitu ya. Siapa tadi? Axel. Ada lagi mungkin? Terima kasih. Oke. Oke, oh ternyata sudah selesai. Jadi jika kalian memang tertarik gitu ya ke bidang ini, misal ingin mengkolaborasikan, gitu, silakan baca-baca ini beberapa referensi yang direkomendasikan gitu ya. Kalau bacaannya yang cukup ringan, kayak novel itu yang punyanya Maja J. Matarik gitu, Robotics Primer, terbitannya MIT Press, nah itu cukup ringan bacaannya gitu ya. Barangkali memang tertarik silakan baca-baca dulu di sana. Kalau memang ingin lebih mendalami lagi bisa membaca di referensi lainnya, itu bisa lebih matematis lagi karena memang dibahas sampai ke taraf matematis dan simulasinya. Kira-kira begitu dari saya. Nah, kalian kalau misalnya ada pertanyaan, waktu itu sampai jam berapa ya? Oh, 12.20 ya? Udah habis ya harusnya. Oke, kalian kalau ada pertanyaan, mungkin sekarang belum terpikirkan gitu ya. Silakan nanti disampaikan saja di forum ya. Kalian udah sampaikan di forum. Jadi, untuk saat ini, barangkali saya cukupkan dulu pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, kalau gitu saya tutup. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.